Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam, mungkin selamat pagi juga di Indonesia saat ini ya. Sampai ketemu lagi dengan saya, Siana dari LA. Di sini sudah jam 7.03. Oke, saya berharap semua viewer di luar sana sehat-sehat, meskipun udara di sini sebenarnya panas banget ya hari ini. Nggak tahu nanti mungkin di belahan bumi yang lain agak adem gitu. Nah, hari ini saya senang banget bisa live lagi bersama teman-teman pebisnis saya yang dari beberapa negara, dari Kanada, dari Australia, juga dari New Zealand, dan juga dari USA, dari Louisiana tepatnya. Saya di LA, di California, ada yang dari Louisiana, juga ada dari Australia, ada 2 orang. Nah, ingin tahu dong siapa-siapa aja mereka. Mereka adalah pebisnis, successful business owner yang melakukan membangun bisnis ini dari awal banget sampai mereka jadi sukses seperti sekarang ini. Mungkin kalian bingung, sebenarnya apa sih background mereka? Apakah mereka itu adalah backgroundnya IT semua yang mungkin mengerti tentang bagaimana menjalankan digital business? Atau apakah mereka pintar berbahasa Inggris fasih karena ini global digital business? Oke, kalau ingin tahu stay tune ya. Sebentar lagi saya akan perkenalkan uh, pebisnis dari bukan seluruh sih, dari beberapa negara. Oke, saya nggak mau perpanjang lagi, tapi sebelumnya saya mau menginformasikan kalau saya lagi live ini di page saya dan juga nanti di page masing-masing uh, teman-teman pebisnis saya. Oke, dan sekali lagi terima kasih buat viewer yang sedang menonton kami live atau nanti juga ada replaynya loh, mungkin yang belum sempat, yang mungkin lagi kerja atau lagi beristirahat, jangan khawatir, replay always available. Oke, kita nggak mau perpanjang lagi nih, saya mau perkenalkan dulu ya dari Australia dulu. Oh no no no, mungkin lebih enaknya dari New Zealand dulu. New Zealand dengan Kak Eni. Halo Kak Eni, apa kabar? Kak Eni mungkin bisa ya. Halo semuanya, halo viewers. Thank you banget Kak Siana sudah ngundang buat laptopnya. Namaku Eni, aku asal dari Medan dan family dan saya tinggal di New Zealand Christchurch sejak 2016. Saya full time employee, seorang istri, seorang ibu rumah, seorang mama juga, dan proud of digital business owner. Ya, that's all. Thank you. Thank you Kak Eni. Oke, nanti kita ingin tahu detailnya ya bagaimana Kak Eni ini membangun bisnisnya dari Hmm. eh, sebelumnya eh, sebelumnya Oh, Kak Eni itu oke. bekerja apa, lalu sekarang itu kenapa bisa Hmm. mau membangun bisnis ini. Nah, sekarang kita ke Australia. Halo Kak Vicky, apa kabar Kak Vicky? Halo Shana, kabar baik. Halo semuanya, apa kabar? Selamat pagi dari Australia, dari Adelaide tepatnya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua di sana. Nama saya Vicky, saya tinggal di Adelaide, South Australia. Saya pindah ke Australia pada tahun 2010, jadi sudah tinggal di sini selama 13 tahun. Saat ini saya bekerja di kantor pemerintah daerah di South Australia, sudah bekerja di sini hampir 11 tahun. Terus saya juga menjalankan bisnis tradisional dengan suami saya di bidang commercial cleaning service, sudah berjalan sejak saya pindah ke sini, jadi sudah ikut sama dia 13 tahun. Terus saat ini saya juga menjalankan digital business. So I'm proud digital business owner. Saya a wife dan saya juga step mom dari anak laki-laki umur 16 tahun. So that's me. Oke, thank you Kak Vicky. Kita akan juga lebih lanjut bisnisnya nanti ya Kak. Pingin tahu nih, viewer di sini pingin tahu nih apa sih kenapa, alasan apa membangun bisnis ini gitu. Padahal kalau kita lihat kan pendapatannya istilahnya udah cukup gitu ya. Tapi kenapa sih masih mau bangun bisnis yang digital gitu? Itu pengen tahu semua nih, viewer juga pengen tahu kenapa ya. Gitu. Tapi sabar dulu, sabar dulu. Ini masih ada 3 teman bisnis saya yang pengen sharing sedikit mengenai latar belakangnya. Kalian juga pengen tahu kan? Silakan. Mungkin sekarang kita ke masih ada Australia lagi satu, Kak Erida. Apa kabar Kak Erida? Long time no see.
Hai Sen, kabar baik dari sini ya. Yes, saya itu ya memperkenalkan diri, nama saya Erida Situmorang, asalnya juga dari Sumatera Utara, dari Medan. Dan sekarang sudah di Australia, namanya di Perth, sudah sekitar 21 tahun ya, sudah cukup lama. Dan Wow. saya adalah seorang ibu, mempunyai 4 orang anak. Dan kebetulan saya sekarang sudah single mom, tapi karena ditinggal pergi oleh kekasih hati suami saya, ini just recently. Tapi itulah, life must go on. Kita harus tetap, walaupun kita ditinggal, we just have to keep going. Dan itulah yang saya lakukan hari ini. So, background saya adalah seorang nurse. Saya nurse dan sudah 17 tahun. Dan ya saya enjoy saya punya pekerjaan. Dan ya sekitar kira-kira begitulah yang saya perkenalkan untuk saat ini. Ya, thank you Kak Erida. Jadi Kak Erida ini seorang nurse ya. Jadi tapi masih mau membangun bisnisnya. Pengen tahu juga dong motivasi dia membangun bisnis ini apa. Nanti kita lanjut. Sekarang kita ke Kanada. Halo Kak Dini, apa kabar Kak Dini? Kak Dini mungkin bisa di-unmute. Oh ya. Saya selalu diundang kembali sama Diana. Terima kasih juga sama yang lainnya yang telah hadir di sini. Nama saya Dini. Saya asal dari Bandung, Indonesia. Sekarang saya bekerja di Kanada sebagai hospitality, dan sebenarnya di Indonesia pun saya masih punya bisnis, tapi manajemen, tapi saya tidak punya pengalaman tentang bisnis, hanya semuanya diserahkan sama manajemen. Mungkin cukup itu dulu deh. Oke, ya, jadi masing-masing memiliki background yang berlainan, juga usia yang berlainan ya. Tapi kami semua membangun bisnis ini dengan tujuan kami masing-masing, ya, di mana bisnis ini, sekali lagi, saya mungkin mau cerita dikit nih. Bisnis ini adalah legal, karena kita juga harus bayar pajak. Mungkin nanti takut lupa nih, ini bisnis apaan nih ya? Ini bisnis nggak benar atau gimana? No, ini bisnis legal. Itu saya harus tegasin dulu dari awal. Oke, sekarang kita dengerin dari Kak Erika. Halo Kak Erika, apa kabar Kak? Kabar baik, terakhir ya. Buat teman-teman semua, selamat malam di sini, sudah jam 9 lewat. Selamat pagi, selamat siang dimanapun kalian berada. Nama saya Erika Pranginangin, asalnya sama seperti Erida dan Eni, saya baru tahu nih dari Medan. Asal dari Medan, terus saya tinggal di Amerika sejak tahun 2016. Sebelum pindah ke sini, sempat tinggal juga di Jakarta kurang lebih 3,5 tahun, kemudian pindah ke sini 2016. Kemudian saya ibu dari 2 orang anak, 2 orang putri umurnya 8 dan 5 tahun saat ini. Terus pekerjaan saat ini saya kerja di bagian hospitality di Louisiana dari tahun 2019, jadi sudah hampir 4 tahun di hospitality, dan membangun bisnisnya sudah kurang lebih 1 tahun ya. Di tahun 2022 saya memutuskan untuk membangun bisnis. Untuk tahu alasannya kenapa, nanti kita bahas kenapa saya membangun bisnis sambil tetap bekerja. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, thank you Kak Erika. Ya, jadi penasaran semua nih. Ini bisnis, semua menjalankan bisnis ini, pengen tahu dong apa ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya juga mau perkenalkan diri mungkin bagi viewer di luar sana yang baru pertama kali melihat saya live bareng dengan pebisnis yang lain. Ya, kenalin, nama saya Shanati. Saya berasal dari Surabaya, Indonesia. Saya seorang ibu, juga seorang istri seorang ibu dari 3 orang anak. Tapi saat ini saya hanya memiliki 2 anak karena kehilangan anak kedua tahun 2015. Jadi sekarang ini status saya hanya sebagai full time mom. Saya sebetulnya pernah bekerja sih, ya, pernah bekerja sebagai kasir di gas station, juga di food court.
Tapi itu berlangsung cuma 1 tahun. Setelah itu saya ketemu suami, akhirnya saya menjadi full time mom setelah saya memiliki anak pertama sampai sekarang. Tapi gelar saya bertambah loh, nggak cuma hanya full time mom, tapi saya juga sekarang menjadi proud business owner. Mungkin nanti saya juga akan cerita sedikit bagaimana saya sebagai seorang ibu rumah tangga biasa yang tidak mau hanya mengandalkan atau mengikut suami aja ya istilahnya, tapi saya juga mau menghasilkan sendiri, selain juga untuk membantu dia, meringankan dia. Ingat kita kan hidupnya di negeri orang gitu ya, jadi perlu juga saling mensupport satu dengan yang lain. Selain itu saya juga untuk future anak-anak saya juga begitu. Anak-anak saya kan yang satu udah di SMA, yang satu baru masuk SD. Jadi pemikiran saya jauh ke depan. Nanti deh saya ceritain kenapanya saya membangun bisnis ini. Tapi sekarang kita fokus dulu dengan pebisnis yang saya undang di sini nih. Nah, saya mau sharing nyantai aja ya di sini. Mungkin siapa yang mau sharing duluan gitu nggak apa-apa. Pengen tahu nih, apa sih alasannya membangun bisnis ini? Mungkin bisa dari Kak Vicky dulu. Alasannya apa sih, Kak? Kan istilahnya Kakak udah lama tuh ya di sana tuh bareng suami ini istilahnya. Lalu kenapa masih mau bangun bisnis ini? Begitu. Silakan, Kak. Iya, aku kalau aku boleh share dulu sebelumnya, aku tuh waktu sebelum datang ke Australia, aku di Indonesia tuh di Jakarta kerja sebagai kerja di perhotelan selama 9 tahun. Abis itu aku pindah karir jadi admin officer sebelum pindah ke sini. Nah, pada saat aku pindah ke sini, itu kan perbedaan kualifikasi beda ya kalau di luar negeri sama di Indonesia. Jadi aku juga nggak bisa seenaknya gitu langsung apply kerjaan terus pengen jadi admin officer juga gitu. Jadi karena perbedaan kualifikasi itu akhirnya aku harus sekolah dulu untuk persamaan admin gitu. Nah, pada saat selesai sekolah itulah aku mendapatkan gratefully aku mendapatkan pekerjaan di kantor pemerintah sekarang. Jadi aku pada saat pindah terus habis sekolah dapat kerjaan di tempat yang sekarang. Jadi makanya nggak sempet gitu istilahnya pindah-pindah kerja gitu. Nah, tapi pada saat itu aku thanks God gitu ya, aku akhirnya dapat kerjaan gitu, seneng. Terus dari awalnya kontrak gitu, setelah 2 tahun aku diangkat jadi permanen gitu. Nah, itu kan kayaknya udah udah feel satisfy gitu ya istilahnya, udah seneng, jadi aku udah nggak perlu khawatir lah segala macem, kerjaan udah permanen, jadi udah nggak bakalan kena pecat istilahnya kalau di Indonesia kan misalnya masih kontrak atau masih karyawan kasual atau apa gitu kan masih ada deg-degannya gitu, takutnya ntar besok dipecat apa gimana. Jadi aku udah permanen. Iya, udah permanen, udah seneng nih, nggak bakalan bisa dipecat gitu istilahnya. Nah, terus berjalan waktu, pada suatu hari setelah 5 tahun aku di kantor itu, kita tuh dulu di satu building itu ada 3 departemen bekerja berbarengan gitu ya. Jadi ada departemenku dan ada 2 departemen lainnya yang di bawah pemerintah daerah. Nah, suatu hari kita dapat informasi bahwa satu departemen yang bekerja di situ itu dalam waktu hampir 12 bulan, jadi hampir 1 tahun, mereka akan diambil alih oleh swasta gitu. Jadi pemerintah sudah tidak lagi oversee. Jadi swasta yang akan ambil alih departemen itu, jadi diprivatisasi gitu. Nah, di situ aku kaget, aku pikir ternyata di sini bisa juga ya gitu. Aku pikir kan kadang-kadang di Indonesia juga gitu ya, pergantian pemerintah, departemen-departemen yang istilahnya yang kurang maksimal gitu, terus dan pemerintah udah nggak punya dana lagi, itu akhirnya disudahi departemennya, terus karyawannya dipindah-pindahkan atau diambil alih oleh swasta gitu. Nah, di sini itu terjadi ternyata. Nah, begitu hal itu terjadi, aku sebenarnya belum takut awalnya gitu. Jadi aku pikir mungkin biasalah, nanti mereka akan istilahnya akan diambil alih, terus karyawannya juga akan diberikan. Ternyata nggak begitu. Jadi semua karyawan diberikan waktu 9 bulan untuk mempersiapkan.
memilih dua option antara mau berhenti dan mendapat pesangon atau mau terus tapi pada saat diambil alih mereka harus apply posisi mereka sendiri. Nah, teman-temanku di admin itu banyak yang sudah kerja 30 tahun, 25 tahun. Mereka tuh udah yang mulai 55 years old gitu atau 60 years old. Mereka bilang kalau mereka harus compete, apply lagi posisi mereka nggak bakalan dapet, mereka nggak bakalan berhasil untuk duduk lagi di posisi itu karena itu banyak banget kompetisinya sama orang-orang anak-anak muda yang lulusan admin gitu istilahnya. Jadi daripada mereka lose dan nggak dapat pesangon, mereka akhirnya memilih keluar dan ambil pesangon gitu. Dan itu yang aku sedihnya adalah mereka itu masih punya cicilan rumah yang masih 20 tahun lagi, masih punya anak yang mau masuk kuliah, kerja sekolahnya di sekolah private gitu. Nah, itu kan mahal banget kan. Jadi aku pikir oh my god, ternyata benar-benar terjadi gitu loh. Nah, disitulah mulai wake up call-ku gitu. Jadi aku pikir so even aku permanen, jadi sebenarnya posisiku itu amat sangat belum secure gitu. Apa aja bisa terjadi walaupun kita kerja di kantor pemerintah sekalipun gitu dan di luar negeri sekalipun gitu. Nah, dari situ aku mulai aktif cari-cari bisnis lain atau kerjaan lain gitu. Tapi karena aku kerja long hours ya dari jam pagi sampai malam karena habis kerja day job, aku lanjut ke cleaning kan, jadi selesai sekitar jam 9 malaman. Nah, dari situ aku mau cari kerja apa lagi dari jam 9 malam. Aku kan berarti harus kerja night shift kan berarti. Dan suamiku nggak setuju juga gitu istilahnya. Jadi aku pikir satu-satunya cara adalah online dan banyak juga orang yang pada saat itu kan berjualan online apalah segala macam. Jadi aku pikir mungkin online adalah salah satunya cara. So saat itulah makanya aku cari aktif dan mencari bisnis lain gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi why-ku adalah karena aku pernah punya pengalaman melihat rekan-rekanku di kantor pemerintah juga akan disudahi, dan yang kedua adalah aku ingin my time freedom gitu karena aku bekerja long hours. So that's my reason. Iya sih, memang pernah juga terdengar di sini sama seperti yang Kak Vicky bilang gitu ya, ada pilihan. Ada pilihan kalau memang mau ikut mereka ya memang harus apply lagi. Mungkin kayak start over lagi. Itu memang berat kalau kita harus start over lagi, sedangkan kita udah bekerja dengan mereka istilahnya udah puluhan tahun ya. Kalau harus start over lagi rasanya udah buang waktu ya, udah capek gitu. Istilahnya sia-sia secara kasarnya kita bicara seperti itu. Nah, dan belum tentu kepilih juga sih. Betul, belum tentu kita masuk juga. Mendingan kita istilahnya ya udah kita berhenti dengan tambahan ini. Tapi ya memang begitulah ya. Kalau kita memang hidup di negeri orang itu kadang kita harus belajar banyak. Ya, jadi sama. Saya pertama kali sampai di sini juga seperti itu. Tujuan saya sebenarnya belajar. Tapi saya ini sebenarnya background-nya kan guru TK. Di TK itu mengajar di sekolah internasional, lalu juga mengajar private ya, dari rumah ke rumah itu sebenarnya capek juga. Tapi karena ya memang itu lagi seneng sih ya ngajarin anak-anak kecil, karena saya juga suka anak-anak kecil ya udah. Nah, pada saat itu saya memutuskan ke Amerika tuh hanya untuk meneruskan gelar berikutnya. Tapi saya pikir gampang, kan gampang ya, udah lulus di negeri sendiri, bawa semua ijazah gitu, gampang. Dan juga pemikiran saya mungkin bisa bekerja sebagai guru TK juga di sini. Tapi itu nggak mudah. Saya mencoba nge-apply ke beberapa sekolah, ternyata mereka bilang saya harus ikut ujian persamaan nilai. Karena nilainya harus memang disetarakan dengan nilai di sini gitu. Dan itu semua harus, itu wajib. Bagi saya waktu itu saya mau coba ya, udah nyoba, cuman banyak lagi prosedur yang lain yang mereka minta dan itu berat buat saya. Jadi saya pikir ya udahlah, saya bekerja aja di gas station. Itu saya pertama kali nggak pernah punya bayangan ke negeri orang bekerja di gas station maupun di restoran. Begitu capeknya ya, kayaknya kita hidup kita itu udah diatur gitu kan. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan baik. 1 tahun setelah ketemu suami, akhirnya
saya merelakan itu semua. Saya berpikir ya udahlah, saya mendingan di rumah ya take care anak, karena kalau mau kita menaruh anak kita di daycare itu kan biaya juga besar ya, dan benar-benar sangat-sangat ya kalau lebih senang tuh saya menjaga anak sendiri, tahu milestone-nya dari lahir sampai mereka besar ini saya bisa ngikutin. Tapi kalau ikut orang lain, apalagi kita titipkan kan kita nggak tahu gitu. Apalagi ini negeri orang, bukan negeri sendiri ya. Jadi rasa was-was saya itu terlalu tinggi sehingga saya pikir ya udahlah, saya waktu itu bekerja, tapi ketemu suami, menikah, memiliki anak pertama, akhirnya saya memutuskan menjadi full time mom sampai sekarang. Dan kenapa saya memilih bisnis ini? Saya lanjut aja deh. Saya kenapa milih bisnis ini waktu itu pandemi ya, suami saya itu bekerja di restoran. Dan pada saat itu dia sama seperti Kak Vicky bilang itu dirumahkan. Tapi Kak Vicky kan itu ada pilihan. Ini enggak, udah dirumahkan. Saya yang waktu itu udah merasa nyaman waktu suami bekerja sendiri dan saya sebagai seorang full time, saya merasa happy sebenarnya. Tapi begitu mendengar dia ada di samping saya setiap hari, saya pun mulai khawatir bagaimana mungkin saya punya anak, lalu suami juga ikut mendamping tanpa bekerja, tanpa ada pemasukan. Saya mulai berpikir, saya nggak bisa diam. Tapi kalau saya harus kembali bekerja seperti dia, itu nggak mungkin. Ingat pandemi kita nggak bisa keluar dari rumah. Jalan satu-satunya adalah online business. Tapi saya bukan orang yang gampang-gampang karena saya nggak punya background digital business sama sekali. Saya hanya seorang guru TK. Memang saya bergelut dengan komputer, tapi yang saya tahu cuma ngeprint gambarnya anak-anak suruh mewarnain, ya kan? Untuk berhitung matematika ya udah. Tapi selebihnya saya nggak tahu gitu. Nah, waktu itu saya menonton 90 menit webinar itu, tiba-tiba saya lihat ada 90 menit webinar yang menyatakan bahwa bisa bekerja dari rumah tanpa harus kita merelakan waktu-waktu kita bersama anak-anak. Saya ambil sikap, saya pikir mungkin ini cocok, itu masih kata mungkin. Saya pelajarin dulu 90 menit webinar, saya ulang-ulang tuh, karena kan memang saya orangnya skeptikal banget, saya nggak bisa satu kali mempelajari langsung oke gitu, nggak, saya pelajarin. Lalu saya ke next step-nya, karena saya ingin tahu lebih detail, apa sih sebenarnya ini bisnis. Saya ke next step-nya, di situ ada trial period, jadi saya mencoba ke sana dan suami juga setuju, dia bilang ayo kita pelajarin sama-sama. Dan puji Tuhan dengan doa juga sih, ya kita juga jangan lupa berdoa, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, itu yang paling penting. Jadi waktu itu saya merasa bahwa oh ini bisnis yang cocok. Apa sih? Salah satunya adalah fleksibel. Saya seorang full time mom, saya nggak bisa dijadwal dengan pekerjaan saya itu di schedule gitu, nggak bisa karena full time mom, saya nggak bisa. Anak saya pinginnya tuh di mana anak saya membutuhkan saya selalu ready, siap siaga istilahnya begitu kan, siaga satu terus. Nah itu yang paling saya suka di bisnis ini. Lalu tidak perlu berjualan. Bayangin ya bawa anak kecil terus kita berjualan keliling-keliling gitu, aduh gendong anak aja udah capek gitu ya, mau gendong barang lagi kan. Itu pemikiran saya, jadi saya ambil sikap ya udah, saya pikir ini. Dan satu lagi saya sukanya apa? Legal, karena saya tinggal di luar negeri, saya tidak mau punya bisnis yang membuat saya nanti menjadi tidak benar. Jadinya saya pikir ya udah, saya harus lihat apakah ini legal apa enggak, dan ini legitimate business. Seperti yang pertama kali saya ucapkan tadi ya. Jadi ini legal, jadi itu yang saya rasakan dari bisnis ini. Mungkin kita bisa dengarkan dari pebisnis yang lain, teman-teman saya yang ada di sini, mungkin mereka bisa sharing sedikit sebenarnya apa sih yang mereka rasakan di bisnis ini. Begitu. Makanya topiknya sangat menarik kan hari ini. Mengapa digital business ini berbeda dengan bisnis online yang lain. Mungkin yang lainnya bisa sharing sedikit. Bisa setelah Kak Vicky mungkin yang lain boleh. Sis Annie mau sharing sedikit kenapa sih memilih bisnis ini? Berarti ada yang lain dong gitu. Ada yang sesuatu yang Sis Annie suka dari bisnis ini. Silakan Kak. Oke, thank you Mbak waktunya. Sebelumnya saya di Jakarta, aku share dulu histori aku di Jakarta. Aku juga early childhood teacher. Early childhood teacher selama 15 tahun. Tapi pas, as you know, kita move to another country, ijazah kami semuanya nggak dipakai karena kita kan harus seperti yang Kak Sarah dan Sis Vicky bilang itu semua harus ada credentials-nya, especially kita harus punya IELTS yang sangat tinggi kalau kita mau disetarakan dengan untuk bisa bekerja
as an educator di sini. Dan itu memang prosesnya, aku udah berusaha dengan proses seperti itu, aku udah berusaha IELTS-nya, tidak selalu mencukupi skor yang diminta, dan itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Jadi akhirnya saya berputuskan, walaupun saya international student sih, waktu memang saya ke Indonesia itu as a student, after that, walaupun kita di sini as international as a student sudah graduated pun, kita pun nggak langsung juga dipercayakan sama original country di sini. Mereka kan harus melihat experience-nya bagaimana, semuanya tuh harus dilihat. So, in short story, aku bekerja di perhotelan. Di perhotelan as a housekeeper selama 4 tahun. Dan after that, pandemik juga pas pandemik datang, aku di perusahaan itu semua staff dari yang tinggi sampai rendah itu semuanya di redundant termasuk aku. Tapi kita dikasih waktu 5 bulan. Starting mereka kasih waktu 5 bulan. From now you can start to find another job sebelum kamu berhenti dari perusahaan ini. Ini saya coba terus mencari, dan in short aku bersyukur mendapatkan pekerjaan yang saat kerja di cafe industry, awalnya as a cleaning, tapi setelah itu dari employernya akhirnya aku bekerja setelah 2 tahun dipercayakan menjadi sales marketing. Yang aku suka dari bisnis ini, mengapa saya membangun? Karena saya bekerja di carpet industry. As you know, carpet industry itu juga seperti bisnis tradisional. Pertama, mereka harus mencetok barangnya sangat banyak. Specifically karena mereka selling caravan. Jadi caravannya harus banyak. Terus mereka harus hire builder untuk fix the caravan. Mereka harus juga hire office staff yang kita harus promosikan marketing caravan. Dan which is itu mereka harus punya yard yang sangat besar untuk menstok semua caravannya untuk diselling ke customer. Dan itu banyak sekali pengeluaran yang mereka harus keluarin. Karena saya juga belajar dari situ, ini seperti bisnis tradisional yang sebelumnya papa mertuaku juga punya bisnis tradisional, namanya kelontong sih, kelontong gitu, bangun pagi-pagi bangun, buka kelontong, buka toko, harus ini, dan itu sangat capek. Dan even aku melihat employer aku, dia walaupun juga owner, tapi dia harus turun tangan bekerja. Memang staffnya sih nggak banyak, cuma 15 orang, tapi dia harus turun tangan bekerja. Dan aku juga melihat salah satu teman kerjaku, dia builder, dia sudah 65 tahun tapi sampai sekarang masih bekerja. Dan employerku juga 75 tahun masih bekerja. Kadang aku mikir, kok mereka sudah tua, kenapa enggak, maksudnya why not get early retired gitu. Which is I feel so gimana gitu. Akhirnya saya harus make me wake up. Aku tidak mau dengan situasi seperti ini, karena aku juga ingin punya time freedom, punya pendapatan yang lebih baik, buat kehidupan yang lebih baik nanti pas di masa tua kami, untuk di masa tua saya dan suami dan juga anak. Ini saya belajar make me rethink, harus belajar untuk berpikir ini bukan, kita tidak bisa bekerja terus sampai usia pensiun dini, karena saya selalu berusaha untuk selalu mencari sesuatu yang bisa untuk backup kalau kita nanti ada apa-apa gitu. Itu selalu membuat saya khawatir, karena kita tidak tahu hari esok itu bagaimana hari esok itu. Jadi selalu aku tapi tidak menemukan. Ini saya menemukan bisnis ini dan aku sangat bersyukur saya bisa membangun, walaupun pada awalnya saya sangat skeptikal karena ini which is digital online dan saya belum pernah melakukannya. Tapi saya melakukan research dan aku melihat banyak sekali orang seperti kami
tidak mempunyai background, tidak harus punya keahlian khusus, tidak harus tech savvy, tidak harus pinter bahasa Inggris pun juga tidak apa-apa. Yang penting kita tahu basicnya. Kita tidak mengerti teknologi pun tidak apa-apa. Yang penting kita mau berusaha untuk mencari pengetahuannya, untuk belajar hal-hal yang baru. Dan itu yang saya sangat suka karena kita belajar dari nol. Kita belajar dari nol dan aku suka juga pas aku melihat orang-orang seperti mereka pun dari orang sederhana pun mereka bisa berhasil. Jadi aku memutuskan oke. Dan which is bisnis ini sangat membuat yang aku paling suka itu fleksibilitasnya ya. Jadi kalau pada saat aku lagi bekerja, lagi break time, aku selalu bawa tablet untuk bisa bisa connecting to the training site, connecting gimana kita pelajari lagi, telusur lagi dengan bisnis, kita bisa cek. Jadi sangat fleksibel waktunya. Terus kalau umpama pada kita sudah pulang kerja pun, kita ada waktu, biasanya saya hanya scroll down sosial media, which is wasting time. Tapi sekarang saya use the time wisely to learn the social media from social media through digital business, through membangun bisnis ini. Jadi banyak sekali yang saya suka dari bisnis ini dengan fleksibilitasnya. Kita nggak perlu tech savvy juga. Kalau kita tidak tahu, kita ada mentor sama coach, ada teman-teman yang bisa membangun kami, membantu kami juga kalau kita stuck. Dan itu yang saya sangat suka, which is kita global seperti sekarang ini. Ada dari USA, dari Australia, dari Kanada, kita kan global. Jadi kalau yang seperti yang karakter aku kerja ini, dia memang hanya only New Zealand. Jadi memang seputar New Zealand aja, jadi itu nggak global. Tapi kalau ini kan dia global, connecting all globally, jadi internasional gitu. Jadi kita memakai internet connection. Jadi itu yang saya sangat suka, dan aku bersyukur bisa membangun ini walaupun masih bekerja. Jadi ini sebagai backup planku, dan aku hopefully it will be my main source, menjadi plan A. Gitu sih. Oke, thank you Kak Eni. Ya memang ya, kita perlu backup plan, itu sangat penting ya. Walaupun kita selagi kita masih ada kekuatan untuk membangun bisnis, why not gitu kan. Oke, sekarang kita dengarkan dari Kak Dini, lalu nanti ke Kak Erida atau Kak Erika, mana aja boleh, silakan sharing kenapa memulai bisnis ini dan kenapa bisnis ini lain daripada bisnis online yang lainnya. Gitu. Silakan, boleh Kak Dini dulu, Kak Erida atau Kak Erika, silakan Kak. Saya dulu ya. Terima kasih. Saya sebetulnya sebelum kesini itu karena alasan, saya selalu ingat sama keluarga saya karena suami dan anak saya meninggal karena kecelakaan ya. Jadi otomatis usaha saya kasihkan ke manajemen, tapi ternyata kita tidak bisa mengontrol ya. Karena itu memang dulu bisnis suami saya, dia kerjasama dengan perusahaan minuman terkenal di Indonesia, mungkin terkenal juga di dunia, karena itu terbesar di Indonesia. Jadi kita third party dengan perusahaan itu, dan saya adalah distributor se-Kabupaten Cianjur, dan mereka sudah menyiapkan 33.000 outlet yang harus saya jalankan. Saya harus kirim barang dan lain sebagainya. Saya juga diwajibkan mempunyai outlet untuk display produk dan juga stok yang banyak. Sedangkan saya sama sekali tidak tahu
tidak tahu tentang bisnis, tidak tahu tentang teknologi. Saya adalah ibu rumah tangga dan dikasih tugas yang segitu besarnya, ya saya benar-benar bingung. Akhirnya saya serahkan ke manajemen. Kemudian setelah berjalan waktu, sebelumnya saya juga kalau misalnya supir atau salesman nggak datang dan ada pesanan yang harus saya antar, saya harus bawa truk Coca-Cola, nganterin ke kampung-kampung, ke grosir-grosir gitu, atau ke supermarket gitu. Ya, sedangkan ya hanya bawa satu pembantu untuk bawa keratannya kan yang berat. Kalau saya nggak bisa bawanya, cuma paling nyetirnya aja yang bisa gitu kan. Ya di situ saya berpikir, ngapain saya harus saya sendiri gitu kan. Saya juga kadang-kadang masih sampai sekarang masih suka teringat, masih suka sedih. Mungkin kalau untuk suami nggak begitu ya, tapi untuk anak saya itu yang sangat selalu dalam ingatan saya. Kemudian saya mencoba cari-cari pekerjaan di mana yang kira-kira cocok untuk saya dan saya bisa melupakan, tapi nggak bisa. Akhirnya saya ketemu agent dan saya akhirnya ke sini. Di sini sebenarnya mungkin saya berpikir, di sini nanti saya buka usaha, saya pengen sekolah. Akhirnya saya ambil sekolah massage terapi dan saya berharap saya bisa buka klinik di sini. Ternyata tidak mudah. Setelah dijalani, tapi sampai saat ini untuk massage terapi hanya orang-orang tertentu. Kadang-kadang saya melakukannya. Kemudian waktu terjadi COVID, kita di laid off semua kan. Akhirnya saya mencoba mencari kerja di industri, di pabrik elektronik, tapi saya nggak kuat karena pekerjaannya sangat berat. Walaupun katanya itu operator, saya hanya di komputer, hanya scan in, tetapi kadang kalau misalnya printeran itu saya harus memasang sendiri, jadi saya nggak kuat. Akhirnya saya mencoba mencari dan bisnis di cleaning, spesialis untuk Airbnb, jadi kontraktor. Sampai 2021 dan saya dipanggil lagi di hotel. Hanya sampai sekarang saya kerja di hotel. Tapi saya sekarang berpikir, kenapa saya harus kerja? Usia udah semakin tua, terus saya juga tenaga saya udah nggak memungkinkan untuk kerja terus. Akhirnya saya berpikir, apa yang harus saya lakukan supaya nanti di Indonesia saya bekerja tapi di rumah dan tidak rileks dengan cucu yang dari kakak-kakak itu, juga saya bisa menikmati hidup masa tua saya. Walaupun saya masih punya beberapa resort di Bali, juga punya apartemen di Bekasi, dan semua itu saya serahkan ke manajemen di mana saya tidak bisa. Nah, setelah saya menemukan bisnis ini, waktu itu saya lihat webinar 90, tapi sempat ragu-ragu, takut. Jadi selama hampir beberapa lama saya tidak mencoba. Setelah saya pikir-pikir, setelah saya nonton lagi, saya simak lagi, kenapa tidak dicoba? Karena kesempatan itu datangnya tidak dua kali. Jadi hanya saya mencoba bisnis ini dan saya menemukan
ketenangan, dan saya yakin setelah saya, dan sekarang pun saya bisa, walaupun sesibuk-sibuknya saya masih bisa menyempatkan waktu sebelum pergi kerja atau pas istirahat, atau kalau tidak terlalu capek bekerja, saya juga malamnya saya lakukan untuk membangun bisnis ini. Ya, Dengan jadi kejadian memang itu, ya memang saya sangat tertarik dengan ini karena memang ini sangat mudah dan fleksibel untuk saya. Dan saya tidak perlu lagi istilahnya kerja berat karena saya rencananya tahun depan saya pengen pulang. Jadi saya harus punya plan kedua. Jadi walaupun saya istilahnya masih punya bisnis lain, tapi saya tidak perlu mikirinnya. Saya masih bisa, ya istilahnya bukan melupakan suami dan anak saya, tapi saya dengan bekerja, memang saat ini pun kenapa saya kerja karena saya melupakan, tapi tidak bisa lupa. Dan hidup ini terus berjalan. Jadi saya harus punya satu pekerjaan yang membuat saya tidak terlalu stigma di situ gitu. Ya, jadi semua itu ya, jadi memang kita memiliki pemikiran yang sama ya, ingin memiliki backup plan. Itu adalah intinya kita membangun bisnis ini. Selain kita juga nggak mau ikut orang terlalu lama. Gitu. Oke, thank you banget Kak Dini untuk sharingnya. Sekarang kita kasih kesempatan nih, masih ada lagi berapa menit untuk Kak Erida dan Kak Erika. Silakan sharing sedikit mengenai kenapa memilih bisnis ini. Saya dulu ya. Boleh. Namanya Erika, Erida, sampai bingung kalau orangnya. Ya, pada awalnya sebenarnya, kita bicara sebelumnya, saya itu sebenarnya cukup nyaman sebelumnya. Ini kita backflash 25-30 years ago gitu ya. Jadi saya itu biasanya sebagai ibu rumah tangga saja, tapi suami saya punya bisnis, own business, engineering business. Jadi kadang-kadang saya itu bisa bantu dia melakukan pekerjaannya gitu ya. Jadi tidak ada suatu pemaksaan saya harus kerja. Tapi waktu saya sebelumnya kita tinggal di Singapura sekitar 8 tahun, waktu awal kita married, dan kemudian tahun 99 baru kita pindah ke Australia. Nah setelah itu ya seperti biasanya, walaupun kita ada kerja sama suami, kita kan nggak pengen kerja sama suami, kita pengen I want to do something by my own gitu. Jadi saya coba-coba, ternyata susah mencari pekerjaan, nggak segampang apa yang kita pikirkan. Nah setelah itu saya akhirnya belajar dan akhirnya bisa mendapatkan registered nurse setelah beberapa tahun belajar ya. Nah, saya bekerja seperti yang saya mau, tidak ada paksaan. Tapi saya memang menyenangi pekerjaan saya. Saya boleh melakukan pekerjaan karena ada di dalam hati saya untuk menjadi seorang perawat ya. Tapi ada suatu saat ya, unfortunately, ini tahun sekitar 2013, waktu suami saya itu pergi business overseas, ternyata dia mendapat serangan jantung. Serangan jantung is almost gone, tapi puji Tuhan dengan kuasa doa dan semuanya, mungkin Tuhan belum menghendaki suami saya boleh pulang ke rumah dengan selamat. Tapi sudah ada namanya, karena agak terlambat penanganannya, jadi lama-kelamaan ini menjadi namanya heart failure ya, jadi penyakit jantung. Jadi otomatis suami saya pun yang tadinya bisa menghasilkan yang lumayan, sekarang menjadi tidak bekerja pada suatu saat. Nah pada saat itu saya pun harus mengambil suatu waktu untuk bekerja keras, karena saya mempunyai 4 orang anak dan mereka perlu biaya, perlu segala macam ya. Pokoknya biaya kehidupan tinggi. Kalau kita tinggal di luar negeri tidak seperti yang kita pikirkan. Banyak yang harus kita pergunakan dengan keuangan kita ya. Nah semenjak itu saya pun mulai bekerja full time.
saya kerja pagi, kerja siang, sore, dan malam sebagai nurse itu, walaupun mungkin penghasilannya oke, tapi pekerjaan itu sangat-sangat luar biasa kerasnya, mentally, physically. Karena kita harus merawat orang yang sakit, dan juga kita harus melihat bagaimana perkembangan mereka, dan kita juga harus bukan hanya merawat mereka secara penyakit aja, mental kita juga terpikir karena mereka ini bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Nah, karena kita juga kerjanya banyak ya, capek begitu, dan kita juga terimbas juga. Jadi apalagi yang namanya kalau night shift itu memang penghasilnya lebih banyak kalau night shift, tapi capeknya itu berbeda dengan morning shift atau afternoon shift. Nah, itu walaupun suami saya kembali bekerja tetapi secara part time karena gradually getting better ya. Tapi walaupun pekerjaan part time itu tidak sama seperti yang dulu ya. Jadi mau tak mau tetap saya harus bekerja. Di samping saya bekerja, saya juga harus mengurus suami saya karena memang dia sakit, tapi dia tetap independen, bisa melakukan semua apa yang bisa dilakukannya. Cuma seperti tadi itu ya, income kita itu sudah berkurang. Nah, setelah sedemikian rupa saya tetap bekerja, dan akhirnya pada saatnya suami saya pun sama sekali tidak bisa bekerja, walaupun masih ada pekerjaan, orang pengen dia melakukan pekerjaannya, tapi saya bilang kamu tidak usah bekerja, lebih bagus kamu itu looking after yourself is better that way, ya, jaga diri sendiri. Dan setelah di situ saya pikir, bagaimana lah caranya, apa yang saya lakukan. Saya ingin tetap berada di rumah, bisa merawat anak-anak saya dan juga merawat suami saya, dan tetap saya bisa bekerja dari rumah tanpa harus ekstra kerja lagi dari pekerjaan perawat saya. Saya cari-cari online bisnis, caranya hanya online bisnis, tidak mungkin saya keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah itu berarti impossible lagi. Jadi hanya saya lihat online bisnis, dan akhirnya saya ada beberapa juga yang saya jalanin. Bisnis yang sejalan ini kurang pas karena memang saya ambilnya dari segi health juga. Pas kebetulan saya gabung dengan bisnis ini karena kebetulan suami saya itu kurang sehat. Boleh saya menggunakan obat-obatan yang disediakan seperti itu ya. Tapi ternyata tidak semudah yang saya pikirkan karena harus membeli ini, harus menstok ini, harus pengiriman ini, dan harus banyak sekali yang lain-lain. Jadi kadang-kadang saya pikir tidak bagus ini, jadi saya cari yang lain lagi. Ada lagi perusahaan yang hampir bersamaan, tapi tetap stok untuk diri sendiri. Saya pikir untuk saya pemakaian sendiri. Stoknya begitu banyak, sampai saya pun mau dikemanain ini stoknya ini. Saya nggak bisa, mau jual juga tidak bisa, tapi di rumah it's impossible. Jadi saya ini justru bukannya jadi untung, jadi rugi ini rasanya. Saya tidak mau menggunakan ini. Terus saya cari-cari lagi yang online gitu ya. Entah bagaimana suatu saat mungkin ini jalan Tuhan juga kali ya. Mungkin dikiranya si Erida ini carinya sudah lama-lama begini ya. Dapat juga kali, coba dikasih ini. Sekali saya Facebook tiba-tiba popping up. Wow, ini apa ini? Saya langsung klik. Ini seperti yang saya inginkan. Saya baca, saya lihat dulu gitu kan. Benar apa enggak? Benarnya mulanya sih skeptical ya. Yang namanya juga kita melakukan ke sesuatu tempat itu selalu skeptical dulu. Tapi ini ada webinar di sini. So kita bisa lihat ini. Biar saya klik aja nih webinarnya ini, siapa tahu gitu ya. Udah saya klik webinarnya itu. Saya tonton. Sudah saya tonton. Wah, this is something really good ya. Aduh, ini kayaknya cocok ini. Tuhan, ini mungkin ini cocok ini. Saya benar-benar ini pertama kali dalam hidup saya itu ya, melakukan keputusan tanpa memikirkan dua kali. Saya pikir, that's it. Aku ambil, klik. Langsung saya masukkan. Enggak pakai dua kali. Ya Tuhan, inilah bisnis yang saya mau, yang saya cari, cocok sekali dan saya inginkan. Dan itu. Memang saya telah tonton itu webinarnya, saya makin senang karena katanya kamu boleh melihat selama apa yang kamu mau. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kurang puas, kurang mengerti, boleh ditanya, dan trial for 30 days itu salah satu membuat saya begitu.
saya nothing to lose. Jadi harus saya coba aja. Dan waktu saya coba memang membuka pemikiran saya dan teman-teman baru. Saya lihat juga bahwa orang-orang banyak yang berhasil dan terbukti. Ya. Ini kan global ya, ratusan Betul. ribu. Saya pikir kalau ada ratusan ribu, ini bakalan tidak hanya apa Ya. namanya abal-abal ini bukan hanya cerita doang ini pasti benar nyata ini. Nah, pokoknya saya lihatlah, saya 2 riset saya sebelumnya. Waktu saya lihat itu, makanya saya bilang, no, I gotta do this. Aku harus try this. Saya puji Tuhan, saya try, dan di samping itu saya yang suka tempat ini ya karena tadi itu apa namanya, dia itu you can do it anytime, anywhere. Terus automatic system yang sudah dari situ kita tinggal melihat ada apa namanya, ada video-video yang kita boleh lakukan, jadi kita dipelajari di situ. Dan terus ada coachnya juga, coachnya pada manis-manis semua, baik-baik semua, bantuin kita kalau karena kurang paham, semua ada tersedia di guide sedemikian rupa. Jadi tidak ada rasa apa namanya kita sendiri, I cannot do this. Yang penting kita ada community yang boleh membantu. Jadi saya pikir itu salah satu alasan yang sangat penting bagi saya, karena saya tadinya itu kan komputernya tuh walaupun kerja komputer seperti Siana bilang, taunya ngeprint, ngetik, yang itu, tapi yang lain-lainnya itu nol. Ya. Jadi saya pikir belajar, kita itu dari sini saja belajar, oh rupanya begini juga ya, ada rupa komputernya juga ya. Dan karena kita juga, saya punya anak kadang-kadang depending on mereka kan. Nah, jadi kita ada belajarin juga. So this is a good thing, improving di dalam banyak hal. Di samping kita mendapatkan pekerjaan yang baru, ya your own boss, ya kita kapan saja saya mau. Di samping saya itu kan sebagai saya bilang itu kan saya kan sibuk. Nah, saya punya waktu itu boleh pergunakan, dan ya puji Tuhan ya sampai sekarang ini saya lagi menjalaninya sedemikian rupa ya. Kira-kira begitulah. Thank you. Ya. Thank you Kak Erida buat sharingnya ya, sangat luar biasa. Oke, karena kita sudah 52 menit, mungkin Kak Erika bisa sedikit kasih some word gitu buat viewer di luar sana yang mungkin ingin lebih tahu detail mengenai bisnis ini, apa sih yang harus mereka lakukan? Silakan Kak. Ya, jadi sudah cukup panjang penjelasannya, jadi mungkin dari saya closing aja buat teman-teman di rumah yang masih bertanya, masih mikir, masih merasa bahwa ini enggak ya bisnis yang saya cari. Teman-teman harus tonton webinar ya. Kita semua melakukan hal yang sama. Untuk tahu detail bisnisnya harus nonton webinar. Jangan tanya kenapa harus nonton webinar, karena di dalam webinar itulah sumber informasi yang kita ceritakan di sini, dan yang pastinya adalah perbedaan antara bisnis online dan juga bisnis tradisional. Dan yang paling penting seperti Kak Erida bilang bahwa semua yang kita ceritakan di sini adalah real business, real result, dan juga real people. Ya, nanti di situ akan ada testimoni teman-teman kita yang sudah menjalankan bisnis, yang sudah terbukti berhasil merubah hidup mereka, bahkan ada yang sampai quit dari job mereka untuk fokus di bisnis ini gitu. Jadi ini bisnis yang berpotensi sangat besar ya, bukan hanya karena kita bicara soal penghasilan, tetapi ini bisnis yang boleh dibilang menjadi sangat punya potensi yang sangat besar gitu ya. Kalau kita bicara bisnis online, tidak hanya seperti online tradisional yang jualan-jualan barang, tetapi bisnis ini akan membawa kita ke mindset level yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi benar-benar akan membawa teman-teman kepada satu bisnis yang membawa kita menjadi pribadi yang berbeda. Nah, teman-teman di sini sudah ngerasain ya, saya sendiri sudah 1 tahun di bisnis, saya benar-benar merasa bersyukur, tidak hanya seperti cuma belajar basic skill komputer, tapi skill kita di dalam bisnis ini akan menjadi sangat-sangat terbantu, dan itu sangat membantu juga untuk kehidupan sehari-hari gitu, untuk aku bisa aplikasikan juga di dalam dunia pekerjaanku sendiri gitu. Jadi benar-benar banyak sekali manfaatnya. Jadi jangan lupa untuk nonton webinarnya. Di mana nonton webinarnya? Teman-teman boleh cek nanti di websitenya kita masing-masing. Silakan login ke
bisnis page kita dengan menggunakan nama dan alamat email yang valid, nanti akan ada link dari situ untuk nonton webinarnya. Dan jangan lupa juga untuk kalau ada pertanyaan buat teman-teman semua, kita more than welcome untuk bantu kalian menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Mungkin itu aja dari aku. Yes, terima kasih Kak Erika. Betul. Jadi kalau viewer di luar sana yang ingin lebih tahu detail mengenai bisnis ini, silakan hubungi kami berenam ya, register nama dan valid email. Nanti kalian akan dapatkan di kolom komen. Ya, di situ kalian bisa mendapatkan website kita, bisa masuk ke page kita, bisa bertanya apa saja di sana. We are here to help you. We are here to give you like more information, detail information, okay? Because we are real people, we are real person, we are real result. Oke, terima kasih semua buat teman-teman bisnis. Aduh, udah cukup lama ya kita berbincangnya. Mudah-mudahan sharing kita ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi istilahnya inspirasi viewer di luar sana yang mungkin ada di luar negeri maupun di Indonesia sendiri. Oke, thank you semua. God bless you all. Oke, bye. Bye. Bye.